Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Rosalita dengan NIM 1807030119. Saya dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Di sini saya mengambil mata kuliah Biologi Laut, dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari acara webinar yang diadakan oleh salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro, diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020. Judul dari webinar yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020 yaitu Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu apa sih upwelling itu. Upwelling itu merupakan kenaikan massa air dari kolom yang lebih dalam menuju ke permukaan. Jadi, kenaikan massa ini akan membawa air yang lebih dingin dari bawah yang akan mendinginkan surface dan membawa massa air yang kaya akan nutrien, di mana massa air ini akan membuat permukaan menjadi favorable, dan hal ini sangat disukai oleh para plankton dan juga pertumbuhan plankton. Lalu, bagaimana sih proses upwelling bisa terjadi? Proses upwelling ini bisa terjadi karena adanya peran angin, ataupun juga disebut dengan teori Ekmal. Di belahan bumi utara, jika angin bertiup di suatu perairan, air di bawah akan bergerak. Namun, gerakannya tidak mengikuti gerak angin dikarenakan adanya rotasi bumi. Maka, air akan dibelokkan 45 derajat dari arah angin. Resultan dari teori Ekmal ini adalah dari permukaan hingga dasar sampai pembelokan 90 derajat ke arah kanan. Akan tetapi, jika ada angin yang bertiup di atas suhu perairan selatan, maka akan dibelokkan 90 derajat ke arah kiri. Dengan adanya pembelokan ini, maka kita kenal dengan sebutan ekuator upwelling. Nah, bagaimana sih bisa terjadinya ekuator upwelling itu? Ekuator upwelling ini bisa terjadi karena adanya angin pasat. Apa sih angin pasat itu? Angin pasat adalah angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtrak menuju daerah ekuator. Pada saat terjadinya ekuator upwelling ini, di mana massa air yang akan dibelokkan menjauhi ekuator. Jadi, ketika massa air ini menjauhi ekuator di angin dua arah, maka akan terjadinya kekosongan massa air pada ekuator ini, sehingga air yang akan ada di bawah akan naik ke permukaan. Selanjutnya ada constant upwelling. Constant upwelling terjadi karena adanya angin dan juga batasan daratan. Contohnya itu seperti pantai. Jika adanya arah angin, maka dia akan diarahkan untuk menjauhi pantai, sehingga terjadi kekosongan air di pantai. Maka akan digantikan dengan massa air yang di bawahnya. Kemudian, variabilitas upwelling di perairan Indonesia yang khususnya terkait dengan coastal upwelling, di mana adanya beberapa upwelling yang dilakukan di Maluku dan Sulawesi, di mana ini telah dilakukan pada bulan Agustus. Klorofil mencapai nilai yang sangat tinggi ataupun maksimum, sedangkan suhu air mencapai suhu yang minimum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Arlindo. Arlindo ini adalah singkatan dari arus lintas Indonesia, di mana arus dari Pasifik ke Samudra Hindia melalui lautan kita. Kenapa sih pentingnya Arlindo itu? Secara global, Arlindo ini penting untuk mempengaruhi distribusi panas dan juga sirkulasi laut. Sedangkan secara lokal, Arlindo ini
sangat penting untuk mempengaruhi sirkulasi massa air dan juga nutrien, dan juga migran, ikan pelagis, dan juga mempengaruhi curah hujan dan iklim di Indonesia. Cukup sekian ringkasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.